Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tadi hujan lebat luar biasa ya. Tadi saya berpikir jangan-jangan nggak ada yang bisa datang ini. Ya udah kita doa sajalah. Ternyata pada waktunya Tuhan stop hujannya, dan yang pertama datang Bapak Magis langsung datang. Ini membuka pintu. Akhirnya yang lain semua pada datang. Ya puji Tuhan. Jadi memang satu pun tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Satu pun tidak bisa menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena sebenarnya Tuhan telah terlebih dahulu ya berkorban untuk kita. Ya, Tuhan berkorban nyawa. Ya, apalagi kita hanya berkorban menerobos hujan. Ya, Tuhan telah berkorban nyawa. Oleh karena itu kita tidak perlu hitung-hitungan kepada Tuhan. Semoga kehadiran Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Amin. Boleh ditayangkan slide-nya? Oke, bisa nih sini nggak ada? Nggak bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Hanya 2 ayat saja. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah Kristen yang tertinggal. Sama-sama sebutkan 1, 2, 3. Kristen yang tertinggal. Mengapa saya katakan Kristen yang tertinggal? Karena ini adalah Kristen yang hanya percaya, yang hanya ikut-ikutan, hanya Kristen yang pengen yang enak-enak saja, pengen yang Kristen yang tidak mau diproses, sehingga ketika nanti Tuhan datang mereka tertinggal. Nah, sebelumnya lanjut, saya akan coba jelaskan slide ini. Ayo lanjut. Terus lanjut. Nah, Kristen yang tertinggal adalah Kristen yang masih berada di halaman atau pelataran dan menjadi mangsa bangsa-bangsa lain selama 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Nah, sebenarnya masa antikristus itulah 7 tahun. 3,5 tahun pertama adalah masa penganiayaan awal, dan 3,5 tahun berikutnya adalah itu penganiayaan yang begitu sadis. Jadi totalnya sebenarnya 7 tahun. Tapi ini 3,5 tahun yang kemudian itu nanti akan menginjak-injak daripada Kristen halaman atau Kristen yang tertinggal ini. Lanjut. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu kemah suci Musa. Mungkin juga sering dengar di luar namanya kemah tabernakel. Jadi ini kemah suci Musa. Kemah suci Musa ini ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama pelataran atau halaman. Yang kedua ruang kudus. Dan yang ketiga ruang maha kudus. Saudara sekalian, di pelataran atau halaman ini ada dua
apa namanya itu, ada dua alat di sini. Yang pertama, ini namanya mezbah korban bakaran, dan ini namanya kolam pembasuhan. Mezbah korban bakaran ini menunjuk kepada pertobatan. Ya, orang yang sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus, itu digambarkan sebagai mezbah korban bakaran. Kalau dulu mezbah korban bakaran ini adalah tempat pembakaran daripada binatang-binatang ketika ada yang mau minta pengampunan dosa. Itu dulu di zaman Perjanjian Lama. Nah, ini sekarang menggambarkan sebagai pertobatan. Ini ada di halaman. Mezbah korban bakaran ini menunjuk kepada pertobatan, dan mezbah pembasuhan ini menunjuk kepada baptisan air. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang baru bertobat, istilahnya tingkat keimanannya baru bertobat, dan orang yang baru mengalami baptisan air, ini posisinya masih di halaman atau pelataran. Dan Bapak Ibu tahu, halaman ini tidak punya penutup, tidak punya atap. Jadi apapun yang terjadi di sini, mau terjadi hujan, mau terjadi panas, mau terjadi apapun, itu tidak bisa melindungi orang ini. Akan menimpa orang-orang yang ada di halaman ini. Ya. Tapi kalau sudah di ruang kudus dan ruang maha kudus, ini sudah ada penutupnya. Ada tudung perlindungan. Ya, nanti kita akan belajar ini ke depan. Tudung kulit domba tudung kulit domba jantan berwarna merah, tudung bulu kambing, tudung tabernakel dan sebagainya. Nanti kita akan belajar kemudian. Tapi kita belajar hari ini tentang pelataran atau halaman. Kristen yang tertinggal, di mana itu posisinya di pelataran atau halaman. Saudara sekalian, kalau di pelataran atau halaman, ini adalah orang-orang yang tidak mau diproses. Ini adalah orang-orang yang cepat ngambek. Inilah orang-orang yang masih keimanan kanak-kanak. Imannya masih iman kanak-kanak. Posisinya di sini. Nah, tapi kalau sudah di ruang kudus, itulah orang-orang yang sudah melekat dengan Tuhan. Dan ruang maha kudus, dia sudah menyatu dengan Tuhan. Ya. Sekarang kita bahas pelataran atau halaman. Saudaraku sekalian, tadi saya katakan tabernakel Musa ini terbagi 3 bagian: halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Orang yang berada di halaman atau pelataran itu adalah lebih mudah terseret dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang sementara ada pengajaran ini ikut, ada pengajaran ini ikut, ya, di sana menguntungkan ikut, di sana sudah tidak menguntungkan lagi pindah lagi, kayak kutu loncat. Nah, Kristen-Kristen kutu loncat ini posisinya di sini nih, di pelataran atau halaman. Kemudian karena orang di halaman ini tidak suka proses, hanya suka hasil. Jadi dia tidak mau diproses. Seperti bejana tanah liat itu, tanah liat itu kan diproses dulu baru jadi bejana, baru jadi periuk atau baru jadi apa. Diproses dulu. Tentu dalam proses itu sangat menyakitkan. Ketika tanah liat itu dipukul, ketika tanah liat itu dibentuk, dibakar dan sebagainya, tapi pada akhirnya hasilnya menjadi sesuatu yang indah. Jadilah sesuatu misalnya periuk yang bagus, jadi hiasan yang bagus sehingga mahal harganya. Nah, orang-orang yang di halaman ini dia tidak mau diproses. Dia pengennya tanah liat itu jadi mahal langsung tanpa diproses. Dia tidak mau dibentuk. Dia pengennya langsung mahal. Dia pengennya hasilnya. Nah, inilah orang-orang yang tertinggal, atau inilah orang-orang yang masih imannya di halaman. Belum bisa merasakan hadirat Tuhan, saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen halaman ini tidak suka proses, tidak suka belajar, suka yang instan. Nah, jadi orang-orang Kristen halaman ini, Bapak Ibu, orang-orang Kristen halaman ini, dia nggak suka yang namanya
ibadah sungguh-sungguh. Dia nggak suka yang namanya pelayanan. Dia nggak suka namanya ditempa. Dia nggak suka ditegur. Dia nggak suka dilarang. Dia pilih sesuatu yang instan. Hari ini saya mau ibadah, kalau bisa pulang dari ibadah ini saya dapat keuntungan. Kalau bisa pulang dari ibadah ini, pulang-pulang saya diberkati. Jadi dia mencari ibadah itu, dia beribadah itu kayak bermain judi dengan Tuhan. Saya mau ibadah, pulang-pulang saya dapat keuntungan. Kalau saya nggak dapat keuntungan, berarti semua bohong. Saya tidak percaya. Saudaraku, orang-orang Kristen yang seperti itulah Kristen yang tertinggal di halaman. Dan itulah orang-orang Kristen yang nantinya menjadi mangsa daripada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Mereka hanya suka namanya mukjizat. Nah, di sana ada ini, ada KKR penyembuhan, kesembuhan, datang aja ke sana. Kenapa? Dia pengen sembuh. Nanti kalau sudah sembuh, udah hilang lagi. Suruh ibadah nggak mau, suruh belajar firman nggak mau. Dia mencari yang KKR penyembuhan, terus dia mencari di mana gereja-gereja yang bisa memberikan dia keuntungan. Datang tuh. Setelah dia dapat keuntungan, hilang, nggak mau ibadah lagi. Dia cari lagi di tempat lain. Saudaraku sekalian, orang-orang yang seperti itu, dia masih memiliki tingkat keimanan yang masih di halaman. Dia masih punya kerohanian yang masih kekanak-kanakan. Tahu nggak kanak-kanak? Kanak-kanak itu kan dia hanya suka minum susu, makanan-makanan yang lembek. Kalau dia dikasih makanan keras, dia nggak kuat. Kristen yang kanak-kanak itu hanya mau dibujuk-bujuk, hanya mau dirayu-rayu, hanya mau dibaik-baikin. Ketika dia ditegur, ngambek. Ketika dia ditegur, pergi, hilang. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang masih tertinggal di halaman. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang belum menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak suka menerima firman-firman didikan. Dia tidak suka menerima firman-firman pengajaran. Ketika ada firman yang menegur, ketika ada firman yang menyinggung perasaannya, ngambek. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, ngambek. Pergi, hilang. Dan mencari orang lain yang menjadi kambing hitam. Mengambing hitamkan orang lain, seolah-olah hanya dia yang benar. Jangan kaget kalau kita menemukan orang-orang seperti ini dalam gereja. Jangan kaget kalau kita menemukan orang-orang seperti ini di dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia masih di mana? Dia masih di mana? Dia masih di pelataran atau halaman. Kemudian orang yang masih di pelataran atau halaman ini, tadi kan saya katakan kan tidak ada tidak ada penutup. Jadi motor jadi hujan, motor jadi panas, kena dia. Sehingga karena kena hujan, kena panas, ujung-ujungnya apa? Orang ini kerjanya amukan aja kerjanya. Kemudian darah panas. Orangnya darah panas. Kenapa? Masih di pelataran, masih di halaman. Kalau mau ya, ayo adu otot kita. Emangnya saya nggak bisa? Emangnya hanya kamu aja yang bisa? Ayo adu otot. Ayo main tunjuk-tunjukkan. Ayo main tunjuk-tunjukkan. Ayo. Ini Kristen yang masih di halaman. Tapi kalau dia sudah di ruang kudus, percayalah, dia tidak akan mungkin lagi seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah hidup melekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kita sekarang sudah bisa menilai tingkat keimanan kita di mana. Apakah kita masih di halaman kah? Apakah kita di ruang kudus kah? Atau kita di ruang Maha Kudus? Orang-orang yang di halaman, dia suka terprovokasi. Amin. Haleluya. Orang-orang masih di halaman gampang dipanas-panasin. Tahu nggak?
tadi waktu kamu ke gereja itu dilihatin terus loh sepatumu. Sepatumu masih kredit ya? Siapa yang lihat itu? Kurang ajar. Awas aja ya. Emangnya kalau saya pakai sepatu beginian, emangnya kamu yang beli merugikan kamu? Panas. Orangnya panasan. Baru potong rambut ya? Kok potong rambutnya begitu sih? Tadi diomongin sama yang di belakang itu loh. Tapi nggak tahu sih, tapi dilihat-lihat terus kepalamu tuh. Yang mana sih? Panas. Nanti ya kalau ketemu di luar, lihat aja. Ya terserah gua, ini kepala gue, bukan kepalanya dia. Berantem. Dan gara-gara itu bisa rusak pelayanan. Kenapa? Karena di dalam gereja terlalu banyak orang-orang yang imannya masih di tingkat halaman. Karena di dalam gereja masih banyak orang-orang yang tingkat keimanannya masih tingkat pelataran. Dan orang-orang seperti ini itu nanti akan tertinggal. Itu nanti akan tertinggal. Terus orang Kristen halaman juga adalah orang Kristen yang tidak mau dewasa. Diajak untuk baik nggak mau. Diajak untuk dewasa nggak mau. Diajak untuk pelayanan nggak mau. Ya udahlah, kamu aja lah. Saya mah di belakang aja. Saya ngedorong aja. Ya nanti kalau saya jadi pelayan bisa semua bertobat loh. Saya takutnya nanti kalau saya berdoa, semua ini nanti semua pada pingsan. Karena kenapa? Berkuasa loh mulut saya ini. Malah dibawa candaan. Padahal kita serius mengajak dia untuk melayani Tuhan. Tidak mau proses. Mereka hanya mau didoakan supaya kaya. Tapi kalau dia nih, di sana pendeta itu, kalau dia berdoa kita bisa kaya loh. Mau nggak? Yang mana? Maupun pendeta itu kalau semua dikejar sama dia. Itu pendetanya di sana, tapi rumahnya itu ke dalam-dalam. Kemudian nggak bisa bawa sepeda pun harus jalan kaki. Nggak apa-apa kita ke sana. Tapi kalau diajak ke gereja, gerejanya di pinggir jalan, masih bisa masuk mobil, banyak alasannya minta ampun. Aduh, hari ini kerja lah, banyak kesibukan lah, badan lagi pegal-pegal lah, asam urat lagi naik lah, apalagi mak lagi kambuh, apalagi di rumah ada tamu, ada aja alasannya. Tapi coba dibilang, itu ada pendeta di sana yang bisa mendoakan semua masalahmu selesai hari ini juga, percaya. Mana pendetanya? Di sana tapi jauh. Gak apa-apa, kita naik gojek. Ini adalah orang-orang Kristen yang masih di halaman. Tapi saya percaya di sini semua Kristen-Kristen yang sudah di Ruang Kudus. Amin. Amin. Kok lemes kayak nggak percaya diri? Siapa yang merasa dirinya sudah di Ruang Kudus? Ini isi kerajaan surga semua ini. Luar biasa. Memang harus optimis, tapi harus dilakukan. Amin. Iya. Jadi ada yang mendoakan kaya, datang dia. Ada yang mendoakan supaya usahanya laris. Kamu usahamu apa? Dagang apa? Dagang kue. Wah, mau nggak daganganmu laris? Ya mau dong, ini sepi banget nih. Mau dong. Ada pendeta di sana bisa doa-doain. Di mana? Tapi 3 jam perjalanan dari sini. Ayo kita ke sana, bila perlu kita nginap di sana. Kenapa? Karena ada kepentingannya supaya usahanya laris. Emangnya pendeta itu paranormal? Emangnya pendeta itu dukun? Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kalau ada pendeta yang seperti itu jangan percaya. Karena bukan pendeta itu yang buat kamu kaya, bukan pendeta itu yang buat usahamu laris, tapi Tuhan. Ya. Nah kalau ada yang mengatasnamakan dirinya, ayo sini, percayalah. Kalau saya doakan maka usahamu akan laris. Saya mau sarankan, janganlah percaya kepada pendeta itu. Justru itu nggak benar. Tapi kalau dia bilang, ayo kita berdoa sama-sama, semoga Tuhan bekerja. Nah, boleh. Kalau ada pendeta yang sampai membanggakan dirinya, berarti itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Saat ini saudaraku, antikris memang bekerja besar-besaran, ya, untuk mempersiapkan anggota-anggotanya.
pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Sekarang antikris sedang mempersiapkan loh. Kenapa? Mempersiapkan nanti untuk menginjak-injak orang-orang di sini. Orang-orang yang baru bertobat, orang-orang yang baru dibaptis, tapi tidak maju keimanannya, nanti antikris akan menginjak-injak itu. Itu nanti dia akan aniaya. Jangan berpikir kalau sudah dibaptis, sudah bertobat, oh udah selesai. Tidak. Ini perjalanan imannya masih jauh nih. Ya, harus masuk Ruang Kudus dulu. Untuk berikutnya nanti saya akan bahas tentang Ruang Kudus. Ngeri saudara sekalian. Sekarang antikris sedang mempersiapkan pasukannya. Makanya kalau kita masih tetap tertinggal di halaman, ngeri rasanya. Kita bukan berhadapan lagi dengan manusia biasa nanti. Kita berhadapan dengan iblis ketika kita masih di halaman. Mereka nanti menunjukkan diri terang-terangan. Sekarang mereka itu tidak terlihat. Tapi nanti pada saatnya mereka menunjukkan diri bahwa mereka itu nanti penganiaya daripada orang-orang yang masih tertinggal di halaman. Lalu kenapa sebenarnya Tuhan siapkan pengangkatan atau rapture? Karena karya keselamatan Tuhan sudah Tuhan lakukan dan genapi pada 2000 tahun yang lalu. Ya. Karya penebusan yang lalu, karya penebusan Tuhan, yaitu kita menerima keselamatan. Lalu yang kedua adalah karya penyelamatan atau rescue, yaitu Tuhan menyelamatkan kita dari masa kesusahan besar, yaitu rapture. Nanti ketika ada masa kesusahan besar ini, penganiayaan dari antikris, Tuhan menyediakan namanya itu rapture, pengangkatan. Tentu yang diangkat itu siapa? Yang diangkat itu ya bukan mereka-mereka yang di sini. Nanti yang diangkat itu adalah mereka-mereka yang sudah di Ruang Kudus. Makanya kita butuh dua anugerah ini, yaitu keselamatan dan rapture. Keselamatan sudah, kita sudah diselamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Nanti seterusnya adalah rapture. Nah, jangan sampai pada saat rapture kita tidak ikut diangkat. Itu permasalahan. Kalau sampai kita tidak ikut terangkat, maka kita tertinggal di sini. Memang sih, kalau kita tertinggal di sini ketika kita mengalami penganiayaan, kalau kita mampu, kalau kita tidak sampai, ya, tidak sampai meninggalkan Tuhan kita, walaupun disiksa, dianiaya, kita tidak meninggalkan Tuhan kita. Kita tetap mengaku bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, ya, orang benar aja hampir-hampir tidak selamat pada saat itu. Saking sadisnya penganiayaan. Orang benar itu siapa? Kita ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru, sintua, pelayan-pelayan Tuhan. Itu orang-orang benar. Mereka yang mengabdi untuk melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan orang benar hampir tidak selamat. Karena begitu sadisnya penganiayaan itu. Kalau saudara-saudara mampu nanti menghadapi aniaya itu, ya saudara selamat. Tapi apa iya? Apa iya ketika engkau dianiaya? Ketika engkau disiksa? Ya. Ketika kepalamu dipenggal, apakah masih mengaku bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan? Ya bisa saja sih. Tapi berapa persen yang seperti itu? Nah, makanya sekarang usahakan supaya kita ikut dalam pengangkatan. Bagaimana cara supaya kita ikut dalam pengangkatan? Ayo, melekat dengan Tuhan. Jangan hanya Kristen yang di halaman, jangan hanya Kristen yang bertobat, jangan hanya Kristen yang hanya sudah dibaptis saja, habis itu selesai. Dia merasa dirinya sudah selesai perjuangannya. Dia merasa dirinya sudah diselamatkan. Nah, kita butuh dua ini, rapture, keselamatan udah, setelah itu rapture. Nah, pada waktu nanti antikris berkuasa, harapannya kita itu di rescue, diangkat, ya, yaitu ditarik Tuhan dari masa kesukaran. Kalau saya baca rapture itu 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan pada waktu Yesus pertama kali naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan datang sama seperti waktu dia naik ke surga.
Bagaimana waktu Yesus naik ke surga, nanti juga dia akan datang seperti itu. Dan pada Injil Matius 24 ayat 27 dikatakan, kedatangan Anak Manusia sama seperti kilat. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia langsung memberikan janjinya bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menjemput gerejanya. Karena ini anugerah buat gereja Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam Injil Matius 24 ayat 30, janji Tuhan pasti digenapi. Pada waktu Tuhan datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaannya, maka di situ terjadi kehebohan. Nanti kalau Tuhan datang itu di atas awan-awan, terjadi kehebohan di situ. Heboh, ramai. Dan saat itu banyak orang Israel dan Yahudi yang bertobat. Nah, pada saat itu, sekarang kan orang-orang Yahudi itu kan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menganggap Yesus itu adalah hanya sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Tapi nanti pada saat Yesus datang di awan-awan, terjadi kehebohan. Orang Yahudi, orang Israel langsung percaya kepada Yesus. Dan mereka baru sadar bahwa Yesuslah Mesias. Tapi masalahnya sudah terlambat. Nah, hendaknya kita tidak seperti orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel yang sampai sekarang tidak percaya kepada Yesus. Nanti kalau pada saatnya kita baru percaya, terlambat, saudara. Sudah tertutup pintu kemurahan. Ya. Pada saat itu semua maka melihat orang-orang Kristen yang terangkat. Ya. Pada saat itu nanti mata melihat bagaimana orang-orang Kristen yang terangkat. Orang yang mati dalam Kristus, kemudian orang yang masih hidup tetap dalam Kristus, itu nanti terangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Kita semua ikut terangkat. Nanti dikatakan di situ ada 2 di tempat tidur, suami istri, satu terangkat, satu tertinggal. Jadi nggak ada bonceng-boncengan ke surga ya. Udahlah Pak, kamu aja yang bertobat lah. Nanti saya ikut ya. Ma, kamu aja yang bertobat lah, Ma. Tapi jangan lupa doain saya. Nanti kalau kamu naik, tolong tarik tangan saya ya. Nggak ada itu. 2 di tempat tidur, satu naik, satu tertinggal. Harapan kita bagaimana? Dua-duanya naik. Jangan Bapak Magisel aja yang naik. Ibu Nagisel juga harus ikut ya Bu ya. Iya, kalau Ibu Nagisel lihat lagi naik, langsung dipegang kakinya. Aku ikut dong. Kata Gisel, aku juga. Tapi kan ini kan terangkannya itu kan sekejap, hilang begitu aja. Nah, saudara-saudara sekalian, ayo, saya akan mengetuk hati kita semuanya. Ya, kalau engkau masih di sini, masih di halaman, ya, tingkatkanlah keimananmu, masuklah ke ruang kudus. Nanti saya akan menyampaikan di sini. Di ruang kudus ini ada 3 alat di situ. 1, meja roti sajian. Apa itu meja roti sajian? Orang-orang yang mau ikut pendalaman Alkitab, yang mau belajar Alkitab, yang mau belajar firman Tuhan. Ini meja roti sajian. Ini apa ini? Kaki dian emas atau pelita emas. Kaki dian emas atau pelita emas itu menuju kepada ibadah raya. Jadi orang Kristen yang rajin datang ibadah raya. Tadi pendalaman Alkitab, sekarang ibadah raya, dan ketiga ini ada mesbah dupa. Orang-orang yang mau menyembah. Ya makanya kalau menyembah itu semua menyembah. Jangan semuanya diem. Karena penyembahan itu adalah sangat Tuhan harapkan. Dan orang yang bisa menyembah itu hanya orang yang rendah hati. Orang yang sombong tidak bisa menyembah. Orang yang tinggi hati, orang yang congkak tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Makanya di situ terbukti apakah kita itu orang sombong, orang angkuh, atau orang rendah hati ketika kita bisa menyembah Tuhan. Dan yang paling tinggi di sini adalah, yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus adalah mesbah dupa, penyembahan. Artinya penyembahan itu sebenarnya lebih tinggi daripada pendalaman Alkitab, lebih tinggi daripada ibadah raya. Dia lebih tinggi penyembahan. Dia dekat dengan ruang Maha Kudus. Artinya penyembahan itu sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Nanti kita akan belajar Roh Kudus. Yang mau saya sampaikan saat ini, kalau engkau masih di pelataran atau halaman, tingkatkan keimananmu. Tingkatkan keimananmu di ruang kudus. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya? Sekarang mulai latih dirimu beribadah. Latih dirimu minimal ibadah raya dulu. Nanti kalau kita adakan ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study, ikut belajar Alkitab. Didik dirimu dengan firman Tuhan. Dan nanti juga belajar untuk menyembah Tuhan. Ini ada di ruang kudus. Hanya orang-orang yang sudah di ruang kuduslah yang bisa menjalani 3 ibadah ini. Jadi saudara sekalian, jangan sekarang kamu menganggap dirimu, aku sudah bertobat, aku sudah dibaptis, selesai urusan. Itu masih di halaman saudaraku. Dan tadi firman Tuhan mengatakan, coba firman Tuhan slide berikutnya coba. Atas kali atas. Lagi di atas lagi di atas lagi. Ini. Coba kita baca ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Itu bait suci itu tadi digambarkan sebagai kemah suci Musa. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan pelataran, kecualikan halaman. Mengapa? Janganlah engkau mengukurnya. Tidak perlu diukur. Orang-orang yang imannya masih di halaman, masih di pelataran, gak usah diukur. Kenapa? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi yang masih tertinggal di halaman itu tidak dihitung, tidak terhitung di mata Tuhan. Gak usah diukur, kecualikan. Itu nanti akan dibiarkan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama 42 bulan. Saudaraku sekalian, kalau tingkat keimanan kita masih di situ, ayo sekarang tingkatkan. Sia-sia nanti apa yang telah kita lakukan selama ini. Meningkat terus, tingkatkan keimananmu. Ya, sehingga ketika terjadi pengangkatan itu kita ikut. Ketika ada penganiayaan besar itu kita terluputkan dan kita dilindungi oleh Tuhan.